Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Adam. Saya dari kelas 11 Akuntansi 1. Strategi bangsa Indonesia menghadapi tirani Jepang. Selama pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai pada tahun 1945, bangsa Indonesia menerapkan berbagai strategi untuk menghadapi tirani Jepang. Strategi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu strategi kerjasama atau kooperatif dan strategi perlawanan atau non-kooperatif. Pertama, strategi kerjasama. Sebagai pemimpin nasional memilih untuk bekerja sama dengan Jepang demi memperjuangkan kepentingan bangsa, memanfaatkan kesempatan politik, dan mempersiapkan kemerdekaan. Kelompok nasionalis dibagi menjadi tiga menurut Pranoto pada tahun 2000. Kelompok moderat bersedia bekerja sama dan mendirikan organisasi 3A. Kelompok radikal bergerak secara bawah tanah seperti PKI dan PSI. Kelompok nasionalis yang baru bebas dari penjara seperti Soekarno dan Hatta. Para tokoh nasional memanfaatkan organisasi bentukan Jepang seperti Mutera, Jawa Hokokai, Seinindan, Fujinkai, dan Gerakan 3A. Organisasi Islam seperti Majelis Islam A'ala Indonesia atau MIAI. Mereka menggunakan ruang ini untuk membangkitkan nasionalisme dan menyiapkan struktur pemerintahan. Yang kedua, strategi perlawanan terbuka. Karena kekejaman tentara Jepang meningkat, muncul berbagai perlawanan di Kalimantan Barat atau Pontianak dan Mandor pada tahun 1943. Akibat perlakuan kejam Jepang seperti penyiksaan dan hukuman mati, banyak tokoh lokal yang ditangkap dan dibunuh. Perlawanan di beberapa daerah lain juga terjadi, tetapi mudah dipadamkan karena kekuatan militer Jepang sangat besar. Yang ketiga, pembentukan BPUPKI dan PPKI ketika Jepang terdesak dalam Perang Asia Timur Raya. Mereka menjanjikan kemerdekaan untuk menarik dukungan Indonesia. Pada tanggal 29 April tahun 1945 dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, berfungsi menyusun dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dipimpin Soekarno. Kedua badan ini sangat penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia menggunakan dua pendekatan dalam menghadapi tirani Jepang. Yang pertama, strategi kerjasama digunakan untuk memperoleh keuntungan politik dan mempersiapkan kemerdekaan melalui organisasi Jepang hingga terbentuknya BPUPKI dan PKI. Yang kedua, strategi perlawanan melalui gerakan bawah tanah, kritik politik, dan perlawanan rakyat terhadap kekejaman Jepang seperti di Kalimantan Barat. Kedua strategi ini akhirnya berperan penting dalam membawa Indonesia menuju kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.